cah keheningan, dan para rider KTM melangkah ke pit lane dengan ekspresi percaya diri. Ini hanya sesi latihan bebas, setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Tak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari runtuhnya fokus mereka. Lampu hijau menyala, satu persatu motor meluncur ke lintasan, membangun ritme, mencari feeling ban, dan menyesuaikan diri dengan karakter sirkuit. Rider KTM mencatat waktu kompetitif, cukup untuk membuat mereka mengangguk puas di dalam helm. Hingga akhirnya, sebuah nama muncul di papan waktu dengan warna berbeda, Veda Ega. Lap pertama itu terasa seperti kesalahan sistem. Angkanya terlalu cepat untuk ukuran pemanasan. Mekanik KTM saling berpandangan, beberapa mengernyitkan dahi, memastikan layar monitor mereka tidak bermasalah. Namun sebelum keraguan itu terjawab, Veda Ega kembali melintas dan memperbaiki waktunya sendiri, lebih cepat, lebih bersih, dan terasa tak masuk akal. Di lintasan, salah satu rider KTM tanpa sadar memaksa diri. Titik pengereman mundur setengah meter, throttle dibuka terlalu awal. Bukan strategi, bukan keberanian, melainkan refleks panik. Kecepatan Veda Ega mulai merayap ke dalam pikiran mereka, mengganggu konsentrasi yang biasanya kokoh. Radio pit KTM mulai ramai. Engineer berbicara cepat, menyebutkan sektor demi sektor, mencoba mencari celah di mana Veda Ega bisa dikejar. Namun setiap kali data diperbarui, jarak justru melebar. Kecepatan itu bukan hasil nekat, melainkan alur yang rapi, nyaris tanpa koreksi. Sementara itu, Veda Ega melaju seperti berada di dunia lain. Motornya terlihat tenang di tikungan, stabil di exit, seolah lintasan tunduk pada gaya balapnya. Tak ada gestur agresif, tak ada drama, hanya lap demi lap yang konsisten mematahkan kepercayaan diri lawan. Ketika sesi dihentikan sementara, padok KTM terdiam. Hari baru saja dimulai, tetapi fokus mereka sudah terguncang. Di papan waktu, satu nama berdiri sendirian di puncak, menjadi pertanda bahwa ini bukan sekadar latihan bebas, ini adalah peringatan awal dari badai yang akan datang. Pintu pit KTM tertutup setengah, menyisakan celah kecil tempat ketegangan mengendap. Layar monitor masih menampilkan papan waktu dari sesi sebelumnya, dan nama Veda Ega tetap bertengger di puncak seperti luka yang belum dijahit. Tak ada yang langsung bicara, suara pendingin mesin justru terdengar lebih keras dari biasanya. Engineer mulai membedah data dengan wajah tegang. Grafik throttle, sudut kemiringan, hingga kecepatan di apex ditarik ulang, diperbesar, lalu dibandingkan. Harapannya sederhana, menemukan satu kesalahan, satu titik di mana Veda Ega terlihat memaksa motor. Namun yang mereka temukan justru sebaliknya, semua garis terlalu rapi, terlalu bersih. Ini tidak masuk akal, gumam salah satu teknisi. Kecepatan di sektor 3 milik Veda Ega lebih tinggi, tetapi tanpa lonjakan RPM berlebihan. Ban tidak tersiksa, suspensi tidak liar. Data itu seperti ejekan halus, seolah berkata bahwa keunggulan tersebut datang dari kontrol penuh, bukan keberanian kosong. Di sudut ruangan, rider KTM duduk terdiam. Helm masih di tangan, keringat belum sepenuhnya mengering, tetapi pikiran mereka sudah berlari jauh ke depan. Setiap angka di layar terasa seperti tekanan baru, membuat kepercayaan diri yang dibangun berbulan-bulan mulai terkikis perlahan. Keputusan pun diambil dengan nada ragu. Setup akan diubah, sedikit lebih agresif, sedikit lebih berani. Bukan karena yakin, melainkan karena takut tertinggal lebih jauh. Perubahan kecil itu terasa seperti perjudian, dan semua orang di pit menyadari risikonya. Ketika sesi kembali dimulai, motor KTM keluar dengan karakter berbeda. Lebih tajam, lebih liar. Di lintasan, salah satu rider harus mengoreksi arah di tikungan cepat, tanda bahwa keseimbangan mulai goyah. Fokus mereka kini terbelah antara mengendalikan motor dan memburu bayangan waktu milik Veda Ega. Dan lagi-lagi, papan waktu berbicara kejam. Veda Ega tak hanya mempertahankan posisinya, ia menurunkan catatan waktu sepersekian detik lagi. Di padok KTM,
Keheningan berubah menjadi kecemasan. Mereka mulai sadar, ini bukan soal kecepatan semata, tapi tentang fokus yang perlahan dirampas tanpa sentuhan apapun. Tekanan itu akhirnya menyeberang dari layar monitor ke lintasan. Di dalam helm, salah satu reader KTM mulai mendengar napasnya sendiri terlalu jelas, seolah detak jantung ikut berpacu dengan papan waktu. Setiap masuk tikungan, bayangan angka milik Veda Ega muncul lebih dulu sebelum garis racing terlihat. Lap demi lap dijalani dengan rasa tidak sabar. Titik pengereman yang biasanya presisi kini terasa terlambat, lalu terlalu cepat. Sebuah koreksi kecil di tikungan menengah membuat roda belakang bergeser tipis, bukan high side, bukan crash, tapi cukup untuk mengirim pesan bahwa fokus telah retak. Di pit wall, para engineer menyadarinya. Bahasa tubuh reader berubah. Kepala lebih sering menoleh ke papan waktu daripada ke jalur masuk pit. Ini bukan lagi soal setelan motor, melainkan pertarungan di dalam kepala yang mulai kehilangan kendali. Radio kembali hidup. Instruksi datang bertubi-tubi, namun justru menambah beban. Push di sektor 2. Hati-hati di exit. Coba lebih agresif. Kalimat-kalimat itu bercampur, saling bertabrakan, membuat fokus semakin terpecah. Sementara itu, di lintasan yang sama, Veda Ega melaju tanpa perubahan ekspresi. Setiap tikungan diambil dengan irama yang sama, seolah ia mengendarai jam, bukan motor balap. Kecepatannya konsisten, dan justru konsistensi itulah yang paling menyiksa lawan. Satu reader KTM melebar di tikungan terakhir, kehilangan momentum yang krusial. Ketika ia kembali ke garis lurus utama, ia tahu, lap itu sia-sia. Bukan karena motor, bukan karena ban, tapi karena pikirannya sudah lebih dulu kalah. Saat sesi berakhir, papan waktu kembali menampilkan kenyataan pahit. Veda Ega tetap di atas, tenang dan tak tersentuh. Di sisi lain, reader KTM turun dari motor dengan bahu sedikit merosot. Fokus yang selama ini menjadi senjata utama mereka kini goyah, dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa kecepatan Veda Ega bukan hanya mengalahkan waktu, ia mulai mengalahkan mental. Sore itu, langit di atas sirkuit mulai menggelap, seolah mengikuti suasana di padok KTM. Tak ada tawa, tak ada candaan ringan seperti biasanya. Yang terdengar hanya suara klik mouse, gesekan kertas setup, dan desahan napas berat dari orang-orang yang mulai meragukan keputusan mereka sendiri. Briefing darurat digelar. Engineer kepala berdiri di depan layar besar, menjelaskan perubahan yang akan dilakukan untuk sesi berikutnya. Nada bicaranya tegas, namun matanya menyimpan kebimbangan. Mereka mengejar sesuatu yang belum tentu bisa diraih. Bayangan kecepatan Veda Ega yang terasa semakin jauh, semakin sulit disentuh. Reader KTM saling bertukar pandang. Ada yang mengangguk, ada yang diam terlalu lama. Dalam hati, mereka tahu setup baru ini bukan hasil keyakinan, melainkan hasil tekanan. Kecepatan Veda Ega telah memaksa mereka keluar dari zona nyaman, dan itu selalu berbahaya. Saat sesi dimulai kembali, motor KTM melesat dengan karakter yang berbeda, lebih agresif di awal, namun rapuh di tengah tikungan. Di lintasan, satu kesalahan kecil berubah menjadi rangkaian koreksi. Ban belakang kehilangan traksi sesaat, cukup untuk membuat tangan kanan ragu membuka gas penuh. Di pit wall, wajah-wajah tegang mulai bermunculan. Data masuk cepat, namun sulit dibaca dengan jernih. Perubahan yang diharapkan memberi solusi justru menciptakan masalah baru. Fokus terpecah antara memperbaiki motor dan menjaga mental reader yang mulai goyah. Di sisi lain, Veda Ega kembali melintas dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Tak ada setup ekstrim, tak ada drama. Ia hanya menurunkan waktu sepersekian detik lagi, cukup untuk membuat seluruh padok KTM terdiam. Kecepatan itu terasa seperti tekanan konstan, bukan pukulan keras, tapi cekikan perlahan. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan, suasana KTM semakin muram. Mereka tahu, setiap keputusan panik hari itu justru menjauhkan mereka dari solusi. Sementara Veda Ega, tanpa satu kata pun,
telah menanamkan pesan yang jelas. Semakin mereka kehilangan fokus, semakin besar jurang yang tercipta. Malam mulai turun ketika padok perlahan sepi, namun di area KTM lampu masih menyala terang. Wajah-wajah lelah berkumpul kembali, kali ini tanpa helm, tanpa motor, hanya pikiran yang berputar tanpa henti. Nama Veda Ega masih menjadi topik yang tak terucap, tapi terasa menggantung di udara seperti beban. Salah satu rider KTM memecah keheningan dengan suara pelan. Ia mengakui sesuatu yang jarang terdengar di level ini, keraguan. Bukan pada tim, bukan pada motor, melainkan pada dirinya sendiri. Kecepatan Veda Ega membuatnya bertanya-tanya apakah batas yang selama ini ia yakini masih relevan. Engineer mencoba menenangkan suasana dengan angka dan simulasi. Mereka menunjukkan potensi, menjanjikan waktu yang bisa dipangkas. Namun di balik grafik itu, ada ketakutan yang tak bisa dihitung, bahwa setiap upaya mengejar justru semakin menjauhkan fokus. Keesokan paginya, sesi pemanasan dimulai dengan atmosfer berat. Rider KTM turun ke lintasan membawa ekspektasi yang bercampur aduk. Mereka mencoba kembali ke dasar, ke ritme alami. Tapi setiap kali throttle dibuka penuh, ada jeda sepersekian detik, keraguan kecil yang merusak alur. Di tikungan cepat, satu rider KTM memilih jalur sedikit berbeda, mencoba sesuatu yang baru. Hasilnya bukan peningkatan, melainkan koreksi keras yang hampir berujung kesalahan fatal. Ia selamat, tetapi pesan itu jelas, fokus yang terpecah membuat keberanian berubah menjadi bahaya. Sementara itu, Veda Ega kembali mencatatkan lap yang nyaris identik dengan hari sebelumnya. Tak lebih cepat secara mencolok, namun konsistensinya seperti palu yang memukul perlahan, berulang, tanpa ampun. Ia tak perlu memecahkan rekor, ia hanya perlu hadir. Saat sesi berakhir, KTM berdiri di tepi lintasan dengan tatapan kosong. Mereka mulai menyadari bahwa kecepatan Veda Ega telah menggeser keseimbangan. Ini bukan lagi soal mengejar waktu tercepat, melainkan perjuangan untuk merebut kembali fokus yang telah direnggut tanpa satupun duel langsung terjadi. Hari balapan akhirnya tiba, dan atmosfer sirkuit berubah drastis. Tribun mulai penuh, kamera mengarah ke setiap sudut padok, namun di garasi KTM ketegangan justru terasa lebih pekat. Senyum dipaksakan, tepukan bahu terasa hampa, semua tahu, fokus mereka rapuh, dan hari ini tak ada ruang untuk kesalahan. Saat motor didorong ke grid, rider KTM berdiri kaku di samping tunggangan mereka. Tatapan mereka sesekali melirik ke barisan depan, ke arah Veda Ega yang tampak tenang, hampir terlalu tenang. Tak ada gestur intimidatif, namun justru ketenangan itulah yang paling menusuk. Lampu merah menyala satu persatu. Detik-detik terasa memanjang. Di balik visor, salah satu rider KTM menarik napas dalam-dalam, mencoba mengunci pikiran hanya pada start. Namun bayangan lap-lap sempurna Veda Ega kembali menyusup, mengacaukan fokus di momen paling krusial. Lampu padam, start dilepas. Rider KTM melesat agresif, terlalu agresif. Roda depan sedikit terangkat, dan ketika mendarat, keseimbangan terganggu. Posisi hilang dalam sepersekian detik, cukup untuk merusak rencana yang disusun semalaman. Di tikungan awal, tekanan memuncak. Rider KTM mencoba menutup celah yang sebenarnya belum perlu dikejar. Garis balap menyempit, koreksi datang terlambat, dan momentum kembali terbuang. Fokus yang terpecah kini berubah menjadi rangkaian keputusan impulsif. Sementara itu, Veda Ega melaju dengan presisi dingin. Ia tak memaksakan diri di lap awal, membiarkan balapan mengalir. Setiap kesalahan kecil rival menjadi undangan terbuka, dan ia menjawabnya dengan posisi yang naik tanpa drama. Lap demi lap berlalu, dan jarak mulai terbentuk. KTM masih berjuang, namun bukan melawan Veda Ega, melainkan melawan pikiran mereka sendiri. Kecepatan yang sempat ingin mereka kejar kini terasa seperti beban yang terus menarik ke belakang. Ketika papan pit menunjukkan selisih waktu yang kian melebar, kenyataan akhirnya menghantam keras.
Kecepatan Veda Ega telah melakukan sesuatu yang tak terlihat kamera, menghancurkan fokus sebelum balapan benar-benar dimenangkan. Dan di lintasan itu, KTM mulai sadar, mereka kalah bahkan sebelum duel sesungguhnya dimulai. Balapan memasuki paruh akhir, dan panas mesin mulai kalah oleh panas di kepala para rider KTM. Setiap lap yang berlalu tanpa perbaikan posisi terasa seperti detik yang mencuri harapan. Papan pit memberi instruksi singkat, namun mata para rider lebih sering tertuju ke depan, ke jarak yang perlahan melebar dari Veda Ega. Salah satu rider KTM mencoba bertahan dengan cara lama, menekan keras, menguras ban, berharap keajaiban datang di lap-lap akhir. Namun tekanan itu justru memakan konsentrasi. Di tikungan panjang, ia kehilangan feeling depan, sedikit melebar, dan harus menutup gas. Satu kesalahan kecil, tapi cukup untuk memadamkan sisa momentum. Di pit wall, engineer hanya bisa menggenggam headset lebih erat. Tak ada lagi setup, tak ada lagi data yang bisa mengubah keadaan. Balapan kini murni soal kepala dingin, dan itu justru wilayah yang telah direbut Veda Ega sejak hari pertama. Veda sendiri melaju seperti membaca balapan dari kejauhan. Ia tahu kapan menjaga ban, kapan menaikkan tempo sepersekian detik. Setiap lapnya bukan sekadar cepat, tapi tepat. Ia tidak memberi KTM satupun momen untuk bernapas atau berharap. Dengan jarak yang semakin jelas, tekanan di kubu KTM berubah wujud. Bukan lagi panik, melainkan kelelahan mental. Fokus yang hancur sejak sesi latihan kini benar-benar runtuh, menyisakan balapan yang dijalani sekadar untuk bertahan sampai finish. Di lap-lap terakhir, suara penonton menggelegar, namun bagi rider KTM terdengar jauh. Mereka sadar, ini bukan balapan yang kalah karena mesin atau strategi. Ini balapan yang kalah karena satu kehadiran, kecepatan Veda Ega yang sejak awal mengusik pikiran. Ketika bendera finish akhirnya berkibar, hasilnya terasa pahit namun jujur. KTM melintasi garis dengan kepala tertunduk, sementara Veda Ega menyelesaikan balapan dengan ritme yang sama seperti ia memulainya. Tanpa selebrasi berlebihan, tanpa provokasi. Kecepatannya telah berbicara cukup lantang. Di padok, satu kesimpulan tak terelakkan mulai diterima semua orang. Hari itu, KTM tidak hanya dikalahkan di lintasan. Mereka dikalahkan di fokus, di keyakinan, dan di mental, oleh seorang rider yang bahkan tak perlu menyerang untuk menang. Suasana Parc Ferme terasa kontras. Di satu sisi, sorak penonton menyambut hasil balapan, sementara di sisi lain rider KTM melepas helm dengan wajah kosong. Tak ada kemarahan meledak, tak ada teriakan, hanya keheningan yang jauh lebih menyakitkan. Kekalahan ini terlalu dalam untuk diluapkan dengan emosi sesaat. Di ruang briefing, kursi-kursi terisi tanpa suara. Engineer membuka pembicaraan dengan evaluasi singkat, namun kata-katanya terasa menggantung. Semua orang tahu, ini bukan laporan teknis biasa. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa sejak hari pertama, fokus telah direbut. Sebelum balapan benar-benar dimulai, salah satu rider KTM akhirnya berbicara, suaranya serak. Ia mengaku mengejar bayangan yang tak pernah bisa disentuh. Setiap lap terasa seperti mencoba menyalip sesuatu yang sudah ada di kepalanya sendiri, kecepatan Veda Ega yang terus menghantui, bahkan saat jarak di lintasan tak lagi bisa dikejar. Di luar ruangan, Veda Ega berjalan melewati padok dengan langkah tenang. Tak ada selebrasi berlebihan, hanya senyum tipis dan anggukan singkat pada timnya. Ia tahu apa yang terjadi, namun memilih membiarkan keheningan menjadi penegas kemenangan. Media mulai merangsek, mencari jawaban dari kubu KTM. Pertanyaan tentang motor, strategi, dan tekanan mental berhamburan. Jawaban-jawaban yang keluar terdengar aman, diplomatis, namun mata mereka berkata sebaliknya, mereka baru saja bertemu dengan bentuk dominasi yang tak bisa disentuh dengan setup. Malam kembali turun, dan sirkuit perlahan kosong. Namun bagi KTM, balapan itu belum selesai. Kekalahan hari ini akan terbawa ke sesi berikutnya, ke trek berikutnya, sebagai bayang-bayang yang menuntut jawaban lebih besar dari sekadar kecepatan.
Dan di kejauhan, nama Veda Ega kembali disebut pelan, nyaris berbisik. Bukan sebagai pemenang balapan semata, melainkan sebagai titik balik, rider yang membuktikan bahwa ketika fokus lawan runtuh, kemenangan bisa diraih tanpa perlu pertarungan terbuka. Beberapa hari setelah balapan, efeknya belum juga memudar. Di markas KTM, rekaman balapan diputar ulang berulang kali, bukan untuk mencari kesalahan teknis, melainkan untuk memahami satu hal yang mengganggu, bagaimana fokus bisa runtuh tanpa satu pun kontak di lintasan. Nama Veda Ega kembali muncul di setiap diskusi, kini dengan nada yang lebih hati-hati. Rider KTM menjalani sesi latihan berikutnya dengan beban baru. Kecepatan mereka sebenarnya masih ada, motor tetap kompetitif, namun setiap kali papan waktu diperbarui, refleks lama muncul, membandingkan, bukan berkendara. Fokus yang dulu alami kini harus dipaksa, dan itu terasa asing. Engineer mencoba membangun ulang kepercayaan diri tim. Mereka bicara tentang proses, tentang riset mental, tentang kembali ke dasar. Namun bayangan balapan lalu terlalu jelas. Dominasi Veda Ega telah meninggalkan bekas, seperti luka yang tak terlihat tapi perih setiap disentuh. Di sisi lain, Veda Ega datang ke seri berikutnya tanpa perubahan besar. Ia tetap dengan pendekatan yang sama, ritme yang sama, ketenangan yang sama. Justru konsistensi itulah yang membuat rival kembali gelisah, tak ada tanda bahwa tekanan itu akan berkurang. Saat sesi pertama dimulai, KTM berusaha menahan diri, fokus pada pekerjaan sendiri. Namun satu lap cepat dari Veda Ega cukup untuk menguji komitmen itu. Papan waktu kembali berbicara, dan sekali lagi, keheningan menyusup sebelum reaksi apapun sempat muncul. Kini semua orang di padok memahami satu kebenaran baru. Kecepatan Veda Ega bukan sekadar angka, melainkan senjata psikologis. Ia memaksa lawan membuat keputusan, memaksa mereka keluar dari zona nyaman, dan pada saat itulah fokus mulai runtuh. Cerita ini pun menemukan penutupnya yang pahit dan jujur. KTM masih tim besar, rider mereka tetap cepat. Namun sejak hari itu, hierarki tak lagi sama. Karena di dunia balap, ada momen langka ketika satu rider tidak hanya mengalahkan lawan di lintasan, ia mengalahkan pikiran mereka. Dan sejak saat itu, nama Veda Ega akan selalu hadir, bahkan sebelum mesin dinyalakan. Seri balapan berikutnya tiba, dan nuansa di padok KTM berbeda dari biasanya. Rider yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat menunduk saat keluar dari garasi. Mereka mencoba menguasai motor, mencoba membangun ritme, tapi bayangan Veda Ega masih menghantui setiap garis racing yang mereka ambil. Sesi latihan dimulai dengan harapan bahwa fokus bisa kembali. Namun begitu Veda Ega keluar ke lintasan, ritme sempurnanya membuat waktu KTM terasa lambat. Setiap lap cepat yang ia catat seperti alarm dalam kepala rival, peringatan bahwa mereka belum lepas dari tekanan mental yang membekas. Seorang rider KTM berusaha menahan diri, mencoba tetap konsisten tanpa terganggu angka di papan waktu. Tapi tikungan demi tikungan terasa seperti perang batin. Koreksi kecil, frenasi yang terlambat, atau throttle yang sedikit terbuka terlalu cepat, semua menjadi bukti bahwa fokus mereka masih retak. Di pit wall, engineer mencoba memberi arahan yang lebih sederhana, satu lap penuh, jangan tergesa-gesa. Namun instruksi itu sering terlambat karena rider sudah terdorong oleh bayangan kecepatan Veda Ega. Data teknis tidak lagi cukup, mental dan kontrol internal kini menjadi variabel paling menentukan. Veda Ega sendiri melaju tanpa perubahan, sama tenangnya seperti hari pertama. Konsistensi lap demi lap membuat rival kembali tertekan. Tak ada gestur agresif, tak ada kata-kata provokatif, namun efeknya jauh lebih mematikan. Fokus lawan terkikis perlahan, bahkan sebelum balapan resmi dimulai. Sesi latihan berakhir dengan catatan yang sama, Veda Ega di puncak, KTM masih berjuang memahami diri sendiri. Rider mulai menyadari satu hal pahit, kecepatan bukan hanya soal mesin atau skill, tapi soal ketenangan yang mampu menghancurkan lawan tanpa perlu kontak fisik. Malam menjelang,
Tim KTM kembali berkumpul dalam keheningan. Diskusi teknis terjadi, tapi inti percakapan kini lebih psikologis daripada mekanis. Mereka tahu bahwa lawan yang mereka hadapi bukan hanya Veda Ega di lintasan, ia adalah bayangan kecepatannya sendiri, yang sudah menguasai pikiran sebelum gas benar-benar dibuka.